Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini kita akan Wabarakatuh. melakukan simulasi untuk tahapan fasilitasi yang akan dibawakan oleh fasilitator kita Pak Teddy Hadiana. Dengan aturan nanti Bapak Ibu harap mematikan mikrofon. Nanti setelah ada diskusi, raise hand tangan di monitor baru bisa menghidupkan mikrofon. Demikian kami serahkan waktu ke Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yanti yang sudah membuka dan memandu acara ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kegiatan fasilitasi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Apa pagi. kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Semoga kedepannya juga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin sharing satu permasalahan yang mungkin ini terjadi di sekolah di mana tempat saya bertugas, dan mudah-mudahan mungkin Bapak Ibu nanti kita bisa sharing bagaimana solusi untuk apa yang permasalahan yang saya hadapi. Bapak Ibu, di tempat saya bertugas itu tingkat kehadiran siswa ini sangat-sangat rendah gitu ya. Dalam sehari itu bisa 2 sampai 3 orang anak yang tidak masuk di satu kelas nih. Sehingga kalau saya di sekolah kami ini ada 6 rombel, berarti sehari itu bisa ada 12 sampai dengan 18 orang anak yang tidak hadir untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ada juga siswa yang pagi-paginya ada, kemudian siangnya menghilang gitu. Atau ada juga yang paginya ada, ketika jam siang itu sudah tidak ada. Dan ada juga kecenderungan seperti ini, mereka seperti memilih guru gitu ya. Di guru ini bisa kehadirannya 100%, tetapi di guru yang lain bisa hanya 50-60%. Nah, mungkin hal ini terjadi juga di sekolah Bapak Ibu, dan sekarang mungkin sudah bisa ditangani gitu ya. Sehingga saya hari ini pengen mendapatkan satu masukan mungkin ya, seperti apa. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan ya, sharing terkait tentang apa yang harus dilakukan, yang bisa kita lakukan gitu ya, agar siswa ini dapat secara sadar hadir di sekolah, mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat gitu ya. Nah, ini saya coba share screen dulu Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, saya mencoba untuk menggunakan spreadsheet atau Google Sheet untuk mengumpulkan ide atau saran yang Bapak Ibu miliki terkait tentang apa yang harus atau bisa dilakukan agar siswa dapat secara sadar hadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran dengan semangat. Nah, Bapak Ibu, ini saya share di kolom chat untuk isiannya, dan saya minta Bapak Ibu silahkan mengklik link yang saya berikan di kolom chat. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam lembar kerja seperti ini. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu semuanya menuliskan namanya, kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya, apa yang harus dilakukan, ini solusinya seperti apa. Jangan berebut ya Bapak Ibu, ini ada nomor 1, 2, 3, ini nomor 1 sudah ada yang punya nih, nomor 2 sudah ada, nomor 3 ini belum ada nih. Nah, ini nomor 4 silahkan. Oke, nomor 2 sudah, Bu Yanti sudah mulai mengisi. Nomor 1 ini Bu Tuti, berarti Bu Ilva di 4. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mengisi, mungkin bisa berdasarkan pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan, atau ya ini sama-sama kita pengen mencari solusi seperti apa. Kira-kira apa ya yang bisa membuat siswa kita ini
tertarik dan kemudian bisa bergerak secara sadar, secara mandiri, yang menyebabkan mereka bisa semangat untuk belajar. Dan tentunya kalau mereka semangat belajar, kita juga akan merasakan bahwa ada satu imbas terhadap capaian capaian kompetensi, ya, karena selama ini kita pasti tahu nih kalau anak-anak yang biasanya jarang hadir ke sekolah, tidak punya semangat ke sekolah, itu pasti nilainya juga jeblok gitu ya. Secara kompetensi atau capaian kompetensi juga rendah. Oke, ini sudah ada Bu Tuti. Menurut Bu Tuti adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kemudian menurut Bu Yanti adalah sekolah mengagendakan kegiatan festival tertentu. Wah, ini luar biasa nih praktek baiknya ya. Kemudian dari Pak Ajub itu melibatkan orang tua untuk memberikan motivasi pada anak untuk belajar. Oke, kemudian memberi motivasi penting bersekolah untuk pembelajaran keterampilan hidup abad 21 sebagai hidup dengan cara memberikan pembelajaran yang bermakna lewat belajar yang menyenangkan. Oke, ini luar biasa sekali nih masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cut ya, ini karena sudah semua peserta sudah menyampaikan gagasannya nih, sudah menyampaikan idenya. Ya, dari Ibu Tuti, dari Bu Yanti, Pak Ajub, Bu Ilpa. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk merangkum ini saya mencoba untuk membuat satu tabel mengelompokkan ide-ide Bapak Ibu ini terhadap satu kondisi internal yang bisa diciptakan gitu ya, atau harus ditanamkan. Kalau internal ini harus ditanamkan karena ini berasal dari dorongan dalam atau motivasi siswa. Sedangkan eksternal ini adalah satu dorongan yang berasal dari luar. Oke, saya coba kelompokkan nih Bapak Ibu. Ibu Tuti kira-kira menciptakan suasana belajar yang kondusif, berarti ini kaitannya dengan faktor eksternal Bu Tuti ya? Bu Tuti. Internal. Boleh Bu? Sebenarnya tadi masih ada Pak yang mau ditambahkan, tapi lah sudah nanti aja. Oke, berarti ini faktor eksternal Bu ya? Oke, baik. Kemudian ini dari Bu Yanti juga sekolah mengagendakan kegiatan festival. Ini juga kaitannya dengan faktor eksternal yang harapannya bisa mendukung semangat dan motivasi peserta didik kita ini untuk lebih semangat belajar. Kemudian ini dari Pak Ajub melibatkan orang tua untuk memberikan motivasi pada anak ya. Ini Iya, itu Pak. Maksudnya orang tua itu, kita lihat orang tuanya itu bisa yang motivasi anak, karena kadang-kadang orang tuanya tidak peduli anaknya sekolah apa enggak gitu. Oke. Jadi ini faktor internal atau eksternal Pak Ajub lebihnya? Eksternal ya, kayak faktor eksternal kayak. Oke, eksternal ya. Oke. Iya. Kita coba kelompokkan ke situ ya. Jadi ini karena dorongan, tapi harapannya justru nanti akan muncul sebagai faktor internal ya Pak Ajub ya. Iya. Bisa membangkitkan faktor internal dia gitu dengan begini. Oke, kemudian dari Bu Ilpa ini memberikan motivasi. Kalau memberikan motivasi itu berarti lebih ke gimana Bu Ilpa? Jadi maksudnya ini kalau pembelajaran di sekolah itu sudah membuat siswa itu well-being, happy gitu ya, menyenangkan, pastilah tadi kata Pak Teddy kan ada guru yang mereka kayak kami itu di olahraga mereka datang semua Pak, datang senang gitu, mungkin karena main-main di lapangan, tapi dengan guru tertentu yang belajarnya hanya di kelas, mereka banyak kadang sampai ya 5-6 orang gitu, tapi anehnya untuk olahraga kenapa mereka itu selalu hadir? Rupanya olahraga selalu belajar di luar, di bawah pohon. Ya mungkin karena menyenangkan tadi gitu. Walaupun gurunya galak gitu kan, kalau olahraga itu kan. Tapi mereka happy gitu Pak. Oke, baik. Ini Bapak Ibu, oke, ini karena yang dibangkitkan motivasi ya, berarti Bu Ilpa ini lebih kecenderungan adalah mencoba untuk membangkitkan dorongan dari dalam ya Bu Ilpa ya. Oke, baik Bapak Ibu, dari masukan ini yang memilih internal itu 1 orang, kemudian yang memilih eksternal itu ada 3 orang. Nanti kalau seandainya kita lihat secara grafik nih Bapak Ibu, saya coba tayangkan dulu ya, ini biar kelihatan. Oke, ini ternyata di antara kita untuk menumbuhkan satu antusiasme siswa belajar itu lingkungan sekitar atau dari luar itu juga harus memberikan satu dorongan lebih.
kalau hanya mengandalkan internal anak-anak bergerak sendiri sepertinya bisa, tetapi perlu proses dan itu dimulai mungkin dari faktor eksternal ya Bapak Ibu. Oke, baik, mungkin ada yang bisa memberikan masukan kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah memang internal ini susah atau bisa dengan mudah bisa dibangkitkan gitu? Perlu komitmen Pak Teddy. Kayaknya semua yang di dalam internal itu perlu komitmen yang kuat untuk bisa membuat siswa menjadi sadar. Itu aja komentarnya. Oke, baik. Jadi dari Pak Ajub ini mungkin dari faktor eksternal ini justru bahkan bisa membangkitkan faktor internal siswa ya Pak Ajub ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas feedbacknya. Nah Bapak Ibu, kira-kira apa yang saya sampaikan ini terlalu cepat atau ada data yang mungkin kurang pas gitu? Mohon masukan ini Bapak Ibu. Udah mantap. Sudah. Oke, terima kasih Pak Teddy. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga ini masukannya. Berarti program yang akan saya susun ini justru lebih kecenderungan bagaimana melibatkan faktor-faktor eksternal supaya bisa mendukung bangkitnya faktor internal ya, terutama motivasi siswa untuk belajar. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.